Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Semangat semangat nih anak-anak Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang akan kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Hari ini siapa ayo yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Saya mau memimpin doa hari ini, Bu. Oke, boleh. Ahmad, silahkan Ahmad. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam keadaan tenang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Terima kasih ya Ahmad. Baik, apa kabar nih anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah, bagus kalau begitu. Oke, Ibu mau cek dulu nih kehadiran anak-anak Ibu nih. Sudah hadir semua belum ya di Zoom? Coba Natasha boleh dicek di partisipan. Udah lengkap belum teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah lengkap semua. Baik, sudah semua ya, Alhamdulillah. Iya, Ibu mau mengingatkan lagi nih untuk anak-anak yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi terlebih dahulu ya. Sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom dan juga di WhatsApp. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk yang berjudul Nyiur Hijau. Ada hafal ya? Oke, supaya semakin bersemangat dan sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Ada yang tahu tidak makna dari lagu yang tadi kita nyanyikan? Saya, Bu. Ya, boleh Istika. Lagu Nyiur Hijau itu menggambarkan keindahan alam negeri kita, Bu. Betul sekali Istika, jawabannya tepat sekali. Nyiur hijau yang dimaksud dalam lagu tersebut adalah pohon kelapa yang biasanya ada di pantai. Yang indah sekali daunnya ketika melambai-lambai tertiup angin. Karena Indonesia, negeri kita ini ada banyak sekali pantai dan juga keindahan alam lainnya. Ada yang tahu tidak bagaimana ya supaya alam kita ini tidak rusak atau hancur? Saya, Bu, supaya tidak rusak atau hancur, kita tentu harus menjaga alam dan lingkungan kita, Bu. Tepat sekali Anita. Betul ya, kita harus menjaga alam kita dan lingkungan kita dengan cara menjalankan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kan alam Indonesia sudah indah sekali ya. Coba kalau kita tidak menjaga alam dan lingkungan kita, sayang sekali bukan? Lingkungan yang sudah indah akan rusak begitu saja. Nah, pada hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan supaya kita mampu menjaga lingkungan dan alam kita ya anak-anak, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga akan belajar membuat daftar pertanyaan untuk wawancara mengenai kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
Daftar pertanyaan tersebut nantinya akan dipraktikkan sebagai tugas kelompok. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang operasi hitung bilangan persen. Coba sebelumnya masih ingat tidak dengan operasi hitung bilangan pecahan dan desimal? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Masih ingat Ingat. semua ya, anak-anak. Nah, supaya kita makin bersemangat, Ibu mau ajak anak-anak untuk tepuk-tepuk nih. Kita bareng-bareng tepuk semangat dan kita jargon kelas ya. Oke, kita mulai. Boleh di on mic dulu, dinyalakan audionya. Oke, kita ramaikan rumah kita dengan semangat kita. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk bahagia. 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 Senyum bahagia. Senyum bahagia. Oke. 4A. Kritis. Kreatif. Semangat. Keren semua. Udah semangat nih. Baik anak-anak, Ibu akan menayangkan video tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Silakan kalian boleh menyimak dan lebih bagus lagi kalau kalian mencatat isi videonya. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, boleh memanfaatkan lingkungan baik untuk kepentingan pribadi maupun pemanfaatan bersama orang lain. Hal ini disebut sebagai hak terhadap lingkungan. Namun dalam memanfaatkan lingkungan tetap ada batas yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan akan menjadikan lingkungan tetap bisa dimanfaatkan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melakukan pembiasaan baik tersebut, kita harus mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Jadi, apa sajakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Mari kita bahas bersama-sama. Berikut adalah hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, hak menikmati lingkungan segar. Kedua, hak mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Ketiga, hak memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. Keempat, hak menikmati alam sebagai wahana wisata. Dan yang kelima, hak memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Berikut adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Keempat, mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. Kelima, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, tidak berburu hewan-hewan di hutan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, tadi kita sudah tonton bersama-sama ya tentang video hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke, boleh dilihat nih, share screen dari Ibu. Tadi di dalam video dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Coba siapa yang mau menyampaikan apa ya yang bisa didapatkan dari video tadi? Nesa, Bu. Iya, silakan Nisa. Kita bisa memanfaatkan lingkungan, tetapi harus tahu batasannya, Bu. Ya, betul sekali Nisa. Ada lagi tidak yang mau menyampaikan isi videonya? Saya, Ibu. Boleh, Dinda. Jadi kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, Bu, supaya alam terjaga. Wah, ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Dinda dan juga Nisa. Terima kasih ya sudah menanggapi. Nah, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ada banyak sekali macam hak dan kewajiban kita. Salah satunya adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak adalah hal yang bisa kita dapatkan.
Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita berikan atau yang harus kita jalankan. Seperti yang disebutkan oleh Nesa tadi, memanfaatkan lingkungan adalah hak kita terhadap lingkungan. Sedangkan batasan kita dalam memanfaatkan lingkungan disebut dengan kewajiban. Ada yang bisa menyebutkan dari video tadi, apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Ahmad, Bu. Boleh Ahmad, silakan. Ya, jadi hak kita terhadap lingkungan itu menikmati lingkungan segar, Bu, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk kehidupan sebagai wisata dan sebagai sumber belajar, Bu. Wah, ya betul sekali jawabannya Ahmad. Tepat sekali ya. Berarti Ahmad tadi menyimak dan mencatat mungkin ya Ahmad ya. Hebat. Ya dong, Nah, Bu, mencatat dong. wih, keren sekali. Boleh nih ditiru teman-temannya Ahmad. Oke. Tadi kan sudah hak ya. Sekarang kewajiban. Ada yang mau menyebutkan tidak kewajiban kita terhadap lingkungan? Vina, Bu. Boleh, silakan Vina. Ya, jadi kewajiban kita terhadap lingkungan adalah membersihkan lingkungan dari sampah, Bu. Terus selain itu tidak mencemari tanah, udara, air, terus menggunakan SDA secara hemat, ada mengadakan penghijauan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan tidak melakukan Wah, iya, betul sekali Vina. Sepertinya Vina juga mencatat tadi ya isi videonya. Hebat, Vina. Betul sekali. Jawabannya tepat yang disampaikan oleh Vina dan juga oleh Ahmad. Ya, boleh di share, boleh di screenshot mungkin ya yang membutuhkan catatan ini. Nah, setelah itu silakan anak-anak mengamati. Di sini ada gambar apa ya? Hutan yang gundul, Bu. Bu. Ya, betul. Di sini Pohonnya juga ditebang, Bu. iya, betul. Pohonnya ditebang sehingga jadi hutan gundul. Ini tadinya penuh dengan pohon ya. Bisa kita lihat ada banyak sekali batang-batang pohon. Jadilah hutan gundul. Nah, kira-kira dari gambar ini apa saja ya dampaknya, dampak dari hutan gundul? Jadi panas, Bu. Terus terjadi banjir sama tanah longsor juga karena tidak ada pohon, Bu. Betul sekali Anita. Karena hutan gundul, bumi jadi panas ya. Seharusnya hutan bisa memberikan udara yang segar bagi bumi. Jadi panas gitu ya karena tidak ada pohon-pohon dari hutan tersebut. Selain itu juga bisa menyebabkan bencana alam lainnya seperti tanah longsor dan juga banjir. Kira-kira peristiwa tersebut disebabkan oleh manusia atau terjadi begitu saja ya anak-anak? Disebabkan oleh manusia, Karena Bu. manusia, Bu. Ya, Tebang betul pohon sekali. sembarangan, Bu. Iya, betul sekali ya. Disebabkan oleh manusia, Bu. Betul. Nah, dari peristiwa tersebut merupakan akibat dari kelalaian atau tidak bertanggung jawabnya manusia terhadap lingkungan atau alam. Mereka tidak mempedulikan apa? Tidak mempedulikan hak dan Kewajiban. Kewajiban. iya, tidak mempedulikan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, kita sebagai siswa, sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan atau kira-kira kalian tahu tidak bagaimana untuk menanggulangi hutan gundul ini? Melakukan penghijauan, Bu, atau reboisasi. Iya, betul, melakukan penghijauan. Kemudian apalagi ya yang bisa dilakukan? Melakukan tebang pilih, Bu, supaya pohonnya tidak habis. Iya, betul sekali, Natasha. Atau bisa melakukan tebang pilih karena memang ya pohon itu dibutuhkan oleh manusia seperti untuk dibuat kursi, untuk dijadikan kertas dan lain-lainnya. Nah,
Ini ya yang tadi kita bahas, dampak dari hutan gundul bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, pemanasan global, atau tadi yang disebutkan oleh Anita ya, buminya bisa jadi panas. Matinya flora dan fauna, bisa terjadi kekeringan, dan bisa menyebabkan rendahnya kualitas udara. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pesan dari Ibu. Menanam satu pohon dapat menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Menebang satu pohon dapat menyebabkan kerusakan dari bumi. Nah, berikutnya, ini ada gambar apa ya? Banjir, Bu. Banjir, Bu. Genangan Banjir, air, Bu. Bu. Banjir. Ya, banjir atau terjadi genangan air di jalanan ini ya. Nah, siapa nih kira-kira rumahnya yang sering kebanjiran kalau lagi musim hujan? Atau ada yang Saya, pernah Bu. merasakan banjir? Wah, iya. Dinda, Siapa ini? Bu. Dinda. Ayo, Li. Dinda. Dekat kali Ciliwung. Oh, Seminggu iya. 3 kali, Bu. Wah, seminggu 3 kali katanya. Iya, benar. Yang di dekat Kali Ciliwung juga sering ya kebanjiran. Sama di sini juga, di rumah Ibu juga sering terjadi banjir. Karena kesadaran masyarakat masih kurang ya, masih sering banyak yang membuang sampah di sungai dan sebagainya. Apa sih yang kita rasakan dari peristiwa ini? Sulit Dari- melakukan aktivitas, Bu. Bahkan buang air kecil saja susah. Oh iya, betul sekali ya. Sulit melakukan aktivitas, bahkan untuk buang air kecil saja susah ya, karena bisa jadi WC-nya tergenang air ya, atau WC umumnya tidak bisa berfungsi dan sebagainya. Kan tidak enak sekali ya kalau terjadi banjir. Oke, selanjutnya, ada yang tahu tidak sih penyebab dari banjir ini? Kenapa ya bisa terjadi banjir? Hujan deras, Saya, Bu. Bu. Iya, hujan deras. Ahmad boleh? Benar, Bu, kata Sasi. Selain hujan deras, itu biasanya orang sering buang sampah sembarangan, Bu. Terus banyak yang hutan gundul yang tadi Ibu jelaskan, sehingga menyebabkan air mengalir tanpa terserap, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya. Asof dan Sasti tadi ya. Iya, betul sekali. Mungkin anak-anak sudah tahu ya apa itu banjir. Ibu akan menjelaskan kembali. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan karena sungai, danau, ataupun lautan tidak lagi mampu menampung air. Biasanya terjadi ketika hujan deras terus-menerus, seperti yang disebutkan oleh Sasi tadi ya. Hujan, kemudian sampah bisa menjadi penyebab banjir karena bisa menghambat aliran air. Selain itu, hutan gundul bisa menyebabkan banjir karena pohon yang seharusnya bisa menahan laju air di pegunungan dan bisa menyerap air itu tidak ada gitu ya di tanah-tanah kosong tadi, hutan gundul tadi. Selain itu, hutan gundul ini bisa menyebabkan bencana lain seperti longsor karena pohon-pohon itu ibaratkan paku yang bisa menahan pergeseran tanah. Jadi kalau pohon-pohonnya habis, maka tanahnya itu bisa rapuh gitu, bisa rubuh. Dan karena tidak bisa menahan beban di atasnya seperti rumah, jalanan, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Terjadinya bencana alam ini disebabkan oleh apa ya? Bu Natasha, Bu. Iya, boleh Natasha. Bencana alam itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, Bu, karena mereka nggak mau menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan. Mereka cuma bisa memanfaatkan alam atau menerima haknya saja. Juga nggak mau menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan atau alam itu sendiri, Bu. Iya, betul sekali Natasha. Hebat sekali ya Natasha. Jawabannya tepat dan analitis gitu ya. Betul, bencana alam tadi yang kita bahas seperti banjir, tanah longsor, itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri karena mereka tidak mau menjalankan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, sekarang
silakan buka LKPD-nya. Oh iya, di sini Ibu ada sedikit pesan lagi ya. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Oleh karena itu, terutama untuk bencana banjir ya yang sering kita rasakan, terutama di Jakarta, kita harus membuang sampah pada tempatnya, betul. Ya, jadi kita tidak boleh ya cuek gitu, biarin aja buang sampah di sungai. Orang-orang juga pada buang sampah di sungai. Itu adalah perbuatan yang salah. Jangan meniru perbuatan yang salah. Justru kita sebagai pelajar, kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu silakan kalian buka LKPD kegiatan 1 dengan topik analisis dampak melalaikan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Di sini ada video, ada linknya juga, dan ada barcode. Maaf, ada kode QR. Silakan anak-anak akses ya. Di sini ada YouTube. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi berdiskusi di ruang Zoom pada pukul 9.30, jadi sekitar 20 menit lagi. Hanya kembali ke ruang Zoom ya. Ibu akan memulai lagi kegiatan pembelajaran kita. Ada yang tahu tidak bilangan persen itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan bilangan operasi bilangan persen? Pasti, Ibu. Boleh, Sasti. Jadi bilangan persen itu bilangan yang per 100, Bu, atau dibagi 100. Karena per itu kan artinya bagi. Terus persen itu artinya 100, jadi dibagi 100. Jadi bilangan yang dibagi 100. Betul sekali, Sasti. Nah, persen itu dilambangkan dengan ini ya. Nih, ada 0 per 0 gitu. Karena dia per 100. 100 nolnya ada 2. Nah, Ibu lanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, baik. Jadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Boleh diingat nih ya, di sini Ibu membuat 4 kelompok. Kelompok 1 ada Vina, Dinda, Jenny, dan Bella. Ibu ulangi ya, kelompok 1 Vina, Dinda, Jenny, dan Bella. Kelompok 2 ada Yustika, Natasha, Andin, dan Dina. Kelompok 2, Yustika, Natasha, Andin, Dina. Kelompok 3 ada Ahmad Sobari, Sasti, Kia, dan Rara. Kelompok 3, Ahmad Sobari, Sasti, Kia, Rara. Kelompok 4, Nesa, Laili, Dwi, dan Putri. Kelompok 4, Nesa, Laili, Dwi, dan Putri. Apakah sudah semua nama Ibu sebutkan atau ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, baik. Sudah semua ya. Ya, anak-anak silakan kalian berdiskusi di dalam breakout room selama 15 menit. Nanti Ibu akan berkeliling untuk melihat perkembangan diskusi kalian. Jadi, sebelumnya Ibu jelaskan apa sih Ibu yang didiskusikan. Jadi, kalian akan membuat daftar pertanyaan minimal 6 pertanyaan, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat LKPD kegiatan 2. Jadi, daftar pertanyaan yang akan kalian buat itu harus daftar pertanyaan untuk wawancara. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan narasumber yang berbeda-beda. Kalian juga boleh lihat materi yang sudah Ibu kirimkan ya di Google Classroom. Di situ ada materi ini, laporan wawancara. Di sini sudah sangat lengkap dan jelas. Oke,
Apa ada yang mau ditanyakan mengenai diskusi kita? Bu, saya mau bertanya. Jadi Ya, kita Nisa. bikin pertanyaan sesuai narasumber ya Bu tentang kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Iya, Nisa, betul sekali. Oh iya, Ibu akan membagi nih ya narasumbernya. Jadi kelompok 1 narasumbernya itu ketua RT setempat. Jadi kalian nanti kelompok 1 wawancara ke ketua RT ya. Kelompok 2 ibu rumah tangga, boleh wawancara ke salah satu ibu dari anggota kelompok kalian. Kelompok 3 yaitu bapak, kepala keluarga, boleh wawancara ke salah satu ayah dari anggota kelompok. Dan kelompok terakhir yaitu wawancara ke pedagang di sekitar lingkungan sekolah. Jadi narasumbernya pedagang ya. Ibu mau nanya, Boleh, Dinda. jadi kita bikin pertanyaan untuk wawancara ya Bu. Terus wawancaranya itu kapan ya Bu? Iya, Dinda, betul. Kalian buat pertanyaannya untuk wawancara. Untuk kegiatan wawancaranya, kalian dilakukan di luar jam sekolah sebagai tugas di rumah ya, tapi tetap berkelompok. Oke. Nah, Ibu buat breakout room-nya ya. Nah, ini halo kelompok 2, apakah ada kesulitan? Kelompok 2. Ya Bu, kita masih buat pertanyaannya Bu. Oke. Ada yang dibingungin kelompok 2? Masih bingung bikin pertanyaannya Bu, seperti apa? Oh iya, oke. Maaf ya, tadi suaranya kurang jelas. Ya, jadi kalian kan kelompok 2 wawancara ke ibu ya, ibu rumah tangga. Nah, biasanya ibu itu kan selalu di rumah. Kalian bisa membuat pertanyaan, misalnya bagaimana sih cara ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti itu. Sudah jelas kelompok 2? Iya jelas Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, semuanya silakan kembali ke ruang utama ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sudah ada 16 orang nih sudah masuk ke ruang utama semua. Tadi kan kalian sudah berdiskusi ya. Jadi Ibu mau tahu nih, apa ya hasil diskusi kalian? Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa ya? Saya, Bu. Oke, Vina. Vina boleh dikasih tahu, disampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk pertanyaan apa kita membuat ini Bu, apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan? Oke, sudah bagus pertanyaannya. Nanti boleh ya digunakan untuk wawancara. Selanjutnya, kelompok 2. Saya Bu, Boleh, Isika. untuk kelompok 2, untuk kapannya itu pertanyaannya, kapan biasanya Ibu membersihkan lingkungan sekitar rumah? Gitu Bu. Oke, bagus kelompok 2. Tadi sesuai masukan dari Ibu ya berarti. Oke, selanjutnya kelompok 3. Saya, Bu, perwakilannya, Bu. Boleh, silakan Ahmad. Pertanyaannya itu siapa ya, Bu? Menurut Ya, Bapak, siapa yang bertanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar? oke, sudah bagus ya pertanyaannya. Pertanyaan siapa ditujukan untuk orang ya, atau ya siapa ya yang bertanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar. Oke, itu boleh digunakan untuk wawancara nanti ya. Selanjutnya, kelompok 4. Ya Bu, saya Bu. Pertanyaannya bagaimana Bu? Itu Iya, boleh. bagaimana cara
Pertanyaan itu yang sudah kami diskusikan adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam membersihkan lingkungan. Oke, sudah bagus ya pertanyaannya Laili. Tadi wawancara ke pedagang ya, narasumbernya pedagang ya, kelompok 4. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Laili dan teman-teman lainnya. Nah, coba sekarang boleh, tadi kan anak-anak sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok lain ya. Silakan menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok yang tadi sudah menyampaikan. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu, boleh Bu? Boleh, silakan Ahmad. Ya, menurut saya kelompok 4 tadi pertanyaannya sudah bagus Bu. Namun alangkah baiknya ketika wawancara itu jangan langsung menanyakan inti pertanyaannya. Jadi kelompok 4 itu harus menambah kata-kata, misalnya menurut Bapak atau Ibu atau dengan bahasa yang lebih akrab, namun tetap sopan Bu. Oke, terima kasih Ahmad atas tanggapannya dan masukannya. Ya, boleh ya nanti masukan dari Ahmad digunakan atau dipraktikkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Jadi ia boleh sekali dalam wawancara menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang akrab gitu. Namun tetap menggunakan bahasa yang sopan juga dengan perilaku yang sopan kepada siapapun narasumbernya nanti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Baik. Wah, hebat-hebat nih anak ibu. Oke, tadi sudah semua menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi udah hebat-hebat loh pertanyaannya. Nah, untuk tadi daftar pertanyaan yang sudah kalian buat, boleh di-upload juga ya di Google Classroom supaya Ibu bisa melihat. Nah, baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian akan ditugaskan juga untuk melakukan wawancara dengan narasumber tadi dan kelompoknya masih sama ya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa melihat LKPD kegiatan 3. Dan jangan lupa setelah wawancara, kalian buat laporannya dengan format seperti ini. Dengan format seperti ini, ada topik wawancara, waktu dan tempat, laporan hasil, dan kesimpulan. Kalian buat di folio bergaris, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Boleh dengan difoto, di-scan, dan sebagainya. Ada yang mau bertanya mengenai tugas ini? Saya Bu. Dikumpulkan Bu tugasnya Bu. Ya, jadi laporan hasil wawancaranya dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Ibu juga akan memasang tenggat waktu, jadi nanti masing-masing anggota kelompok semua mengumpulkan ya. Jangan hanya perwakilan satu kelompok juga, tapi semuanya mengumpulkan. Tidak terasa nih, kita sudah ada di ujung kegiatan pembelajaran. Kita sudah belajar seharian penuh. Sepertinya sudah mulai letih nih muka-mukanya. Coba. Ya Bu, capek Bu. Capek ya? Oke. Iya. Kita sebentar lagi sudah selesai nih ya. Coba Ibu mau mengulas lagi sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang berani menyampaikan pendapatnya mengenai dampak dari melalaikan kewajiban terhadap lingkungan. Natasha, Bu. Iya, boleh Natasha. Nah, kalau kita lalai menjalankan kewajiban terhadap lingkungan, bisa terjadi bencana alam yang merugikan kita, Bu. Iya, betul sekali Natasha. Terima kasih ya. Kira-kira bencana apa saja tadi ya yang dapat ditimbulkan dari kelalaian manusia terhadap lingkungan? Saya Bu. Boleh Istika. Bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
Iya, betul sekali Istika. Iya, betul ya. Kalau kalian tahu nih ya tentang lumpur lapindo, nah itu juga merupakan bencana yang ditimbulkan oleh manusia akibat keserakahan manusia mengeksploitasi bumi, jadi menyebabkan alam itu jadi rusak. Padahal lokasi tersebut tadinya indah sekali, bahkan dihuni oleh manusia gitu. Coba dari peristiwa itu ya, jadi ada lumpur lapindo. Bukan hanya manusia saja yang kehilangan tempat tinggal, tapi juga hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, apakah anak-anak ibu ini siap menjalankan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, oke. Apakah anak-anak ibu janji untuk tidak membuang sampah sembarangan? Ya Allah, janji, Bu. Janji, Ya Bu. Allah, janji. Oke, hebat nih ya. Udah janji lah ya. Berarti harus ditepati. Kalau ibu menemukan nanti nih ketika pembelajaran offline ada yang buang sampah sembarangan, kalau ibu tegur jangan marah ya. Ya, Bu. Dinda tuh, Bu, suka buang sampah sembarangan, Bu. Tuh. Bohong, Bu, asal. Oke, ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang suka buang sampah sembarangan ya. Oke. Baik. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya lagi tentang materi yang sudah kita pelajari? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke. Terakhir, tapi tidak terakhir banget nih. Ibu mau anak-anak menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Bu. Boleh? Nesa ya? Nesa. Kita sudah belajar hak dan kewajiban terhadap lingkungan, Bu. Belajar membuat pertanyaan untuk wawancara dan belajar tentang aparasi bilangan persen. Iya, betul ya. Tadi kita udah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, belajar membuat pertanyaan untuk wawancara, juga belajar tentang operasi bilangan persen. Nah, setelah ini Ibu juga akan mengirimkan soal evaluasi ya, yang Ibu buat melalui Google Formulir, nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Itu sebagai latihan saja ya, Nak. Jadi jangan takut, jangan curang juga. Isi sesuai kemampuan kalian, dan boleh cari di Google atau bertanya ke ibunya, tapi jangan ibu kalian yang mengerjakan ya, tetap kalian yang mengerjakan. Nah, oke, tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa nih kita masih dihantui oleh COVID-19. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Oke. Di akhir nih, supaya masih terjaga semangatnya, Ibu mau kita bareng-bareng lagi tepuk bahagia. Ayo coba on cam dan on mic dulu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, yang lainnya on cam dan yuk. Tepuk bahagia. 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 Senyum bahagia. Senyum bahagia. Oke, jangan lupa senyum ya anak-anak ibu semuanya. Nanti orang tua kalian heran lagi, kok habis belajar cemberut gitu. Nanti belajarnya berarti nggak menyenangkan. Senyum semuanya ya, jangan lupa. Oke, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya makin berkah pembelajarannya. Boleh dipimpin oleh Ahmad Sabari. Ya, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Ahmad. Baik.
Kita bertemu lagi minggu depan ya anak-anak. Terima kasih banyak sudah semangat belajarnya hari ini. Kalian hebat semuanya. Oke. Jangan lupa ini ya tugasnya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan melalui WhatsApp, Google Classroom dan sebagainya. Insya Allah Ibu akan meresponnya. Oke, baik. Apabila ada kata-kata yang salah dari Ibu mohon dimaafkan. Jangan lupa tadi janjinya ya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, untuk menjalankan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Oke.